Laboratorium di masing-masing program studi berguna untuk pengembangan ilmu dalam menyediakan layanan pendidikan dan penelitian dengan peralatan canggih dan modern. Di sini kami berdasarkan praktikum di laboratorium kampus maupun di laboratorium rumah sakit, sehingga nantinya saat bekerja kami sudah terbiasa. Dan tidak sedikit loh di alumni kami diterima di tempat kami praktik. Laboratorium ini mampu menghasilkan berbagai penelitian serta penemuan yang dapat memberikan informasi pada masyarakat luas. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Seminar, konferensi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bahkan pertukaran mahasiswa dengan universitas dan lembaga dari luar negeri. Politeknik Medika Farma Husada Mataram, jayalah kampusku, majulah negeriku. MFA, jaya, jaya, jaya. Selamat datang di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Politeknik Medika Farma Husada Mataram merupakan salah satu kampus kesehatan swasta terbaik di Indonesia. Ditunjang dengan fasilitas unggulan dan dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga mampu melahirkan ahli-ahli media terbaik dan profesional pada bidangnya. Laboratorium di masing-masing program studi berguna untuk pengembangan ilmu dalam menyediakan layanan pendidikan dan penelitian dengan peralatan canggih dan modern. Di sini kami berdasarkan praktikum di laboratorium kampus maupun di laboratorium rumah sakit, sehingga nantinya saat bekerja kami sudah terbiasa. Dan tidak sedikit loh di alumni kami diterima di tempat kami praktik. Laboratorium ini mampu menghasilkan berbagai penelitian serta penemuan yang dapat memberikan informasi pada masyarakat luas. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional
yang rutin dilakukan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Seminar, konferensi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bahkan pertukaran mahasiswa dengan universitas dan lembaga dari luar negeri. Politeknik Medika Farma Husada Mataram, jayalah kampusku, majulah negeriku. MFA, jaya, jaya, jaya. Selamat datang di Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Politeknik Medika Farma Husada Mataram merupakan salah satu kampus kesehatan swasta terbaik di Indonesia. Ditunjang dengan fasilitas unggulan dan dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga mampu melahirkan ahli-ahli media terbaik dan profesional pada bidangnya. Laboratorium di masing-masing program studi berguna untuk pengembangan ilmu dalam menyediakan layanan pendidikan dan penelitian dengan peralatan canggih dan modern. Di sini kami bidasarkan praktikum di laboratorium kampus maupun di laboratorium rumah sakit, sehingga nantinya saat bekerja kami sudah terbiasa. Dan tidak sedikit loh di alumni kami diterima di tempat kami praktek. Laboratorium ini mampu menghasilkan berbagai penelitian serta penemuan yang dapat memberikan informasi pada masyarakat luas. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Seminar, konferensi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bahkan pertukaran mahasiswa dengan universitas dan lembaga dari luar negeri.
Ya, Kak sepi aja nih. Jam berapa dimulai, Pak Dani? Ini sudah berapa? 9, Pak. 2 menit lagi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Mas wabarakatuh. Direktur. Selamat pagi Bapak Dr. Syahrul. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada peserta webinar seri 1. Alhamdulillah peserta webinar kali ini beragam mulai dari Sabang sampai Merauke. Semoga nanti selama sesi webinar bisa diikuti dengan seksama, kemudian kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Berhubung Niki sudah jam 9 tepat, saya rasa kita bisa mulai acaranya, nggih. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Syamsuriansah MMMkes, Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Selamat datang juga kepada Bapak Dr. Syahrul Aminullah, SKM MSI, selaku pembicara kita atau pemateri kita pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dika Juliana Sukmana. Pada pagi hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator pada webinar seri 1 ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan rundown acara yang kemarin sempat sudah dikirimkan di grup webinar, yaitu rundown acara webinar seri 1 dengan tema Adopsi Riset dan Inovasi Anak Bangsa dalam Ekosistem Riset pada Perguruan Tinggi sebagai Fondasi Perekonomian Nasional. Mataram, 30 Maret 2022. Baik, yang pertama yaitu adalah registrasi peserta, yang mana ini sudah kita lakukan tadi pada jam 8.30 sampai tepat jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Direktur, Bapak Dr. Syamsuriansah MMMkes. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Salam Pak. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Medika Farma Husada Mataram, yang menghadirkan pembicara luar biasa. Menurut saya beliau adalah senior kita di analis kesehatan, atau yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi teknologi laboratorium medis. Beliau adalah kakanda saya, dulu bertemu di Kementerian Ristek Dikti. Sekarang beliau sudah menjadi salah satu pejabat di BRIN ya. Ini luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat datang Abang Dr. Syahrul Aminullah. Selamat bertemu dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya di kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kami berharap webinar ini dapat memberikan sebuah rekomendasi yang tentunya konstruktif bagi pengembangan riset dan inovasi yang ada di Politeknik Medika Farma Husada Mataram, yang nantinya dapat memberikan dampak kepada riset-riset atau pengembangan riset baik di mahasiswa maupun di dosen Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Sebagaimana amanat daripada Brida Nusa Tenggara Barat, bagaimana perguruan tinggi bisa mengembangkan inovasi sebagai bentuk pengabdian kita kepada daerah kita Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi harapan Brida Nusa Tenggara Barat juga, yang harusnya menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Khusus kepada abang saya, Bang Dr. Syahrul Aminullah, Politeknik setiap tahun tetap mendapatkan jatah penelitian dosen pemula. Nah, hanya itu yang diperoleh oleh kami di sini. Kami belum pernah mendapatkan penelitian-penelitian di atas itu, dengan harapan hari ini dengan hadirnya Abang bisa memberikan motivasi, dan ini juga menjadi catatan kecil bagi Abang, sehingga kedepannya Politeknik bisa mendapatkan kesempatan lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di BRIN sendiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada pagi hari ini saya nyatakan resmi dibuka dengan harapan seluruh peserta dapat mengikutinya secara seksama agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dika, saya kebetulan ada kegiatan lanjutan, tapi saya tetap monitor. Saya izin untuk off kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Syamsuriansah, MMMKes. Selanjutnya kita akan menuju acara utama, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Syahrul Aminullah, SKM MSI. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil atau kurikulum vitae dari pembicara kita. Ya, sebagaimana disampaikan bahwa pembicara kita
pada pagi hari ini adalah Dr. Syahrul Aminullah SKM MSI. Beliau lahir di Metro tanggal 1 bulan Februari 1967. Saat ini beliau menduduki jabatan analis kebijakan pada Kemenristek BRIN. Beliau dulunya adalah mahasiswa atau sekarang menjadi alumni D3 Akademi Analis Kesehatan Bandung yang melanjutkan program sarjananya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kemudian program magisternya di Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Untuk program doktoralnya beliau selesaikan di Administrasi Publik FISIP UI. Beliau juga pernah mengikuti masterclass di Salford University Manchester, kemudian ikut di visitor study di Stanford University California, dan visitor study di Unirio, Brazil. Nah, selain aktif bekerja sebagai analis kebijakan di Kemenristek BRIN, beliau juga berperan aktif di organisasi profesi, yang mana pada saat ini beliau merupakan pengurus dari DPP Paltelki yang berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pakar. Beliau juga aktif sebagai sekjen di Forum Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia atau FOPKI, ya disingkat dengan FOPKI. Ya, baik, izinkan saya menyapa pemateri kita. Selamat pagi, Bapak. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Halo, Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Dika. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bisa kita lanjutkan, Bapak, ke acara inti? Siap. Apakah suara saya udah didengar bagus? Sudah, Pak. Oke. Kalau begitu langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Syahrul Aminullah SKM MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rika Juliana Sukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Haji Ihwan MM, Ketua Yayasan. Yang kami hormati Adinda ganteng kita, Dr. Sam Suryansyah. Lama nggak jumpa kita, Pak Direktur. Iya, Bang. Yang kami hormati Ibu Ajeng Dian Pratiwi selaku Wadir 1. Yang kami hormati Bu Sri Rahmawati MPD Wadir 2. Bapak Dr. Alfi Syahrin. Alfi Syahrin Bapak ya? Betul ya? Wadir 3. Iya, betul. Yang kami sayangi, kami hormati juga sejawat Pak Hardani, Ketua LPPM, dan yang cantik pagi hari ini Bu Dika Juliani Sukmana, Sekretaris LPPM ya. Teman-teman Ketua BEM, mahasiswa, Kepala Prodi Farmasi, Kepala Prodi Laboratorium Medik, Kepala Prodi Rekam Medis, Kepala Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, dan Kepala Prodi Statistik Keterapan. Berbahagia sekali bisa bertatap muka melalui Zoom webinar pagi hari ini. Topiknya agak berat nih. Peserta terus naik ya Pak Direktur, udah hampir 125 ini. Saya bisa dibantu ditayangkan itu Mbak Rika? Iya Pak, sebentar. Jadi title kita hari ini mohon bisa maaf di-zoom. Pak Dokter, suaranya bisa diperjelas, agak turun naik suaranya Pak. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, Volumenya kurang volumenya kurang besar. mohon ditambahkan. Apakah sudah jelas Bu Dika?
jelas. Terima kasih. Jelas ya. Ini bisa langsung di Zoom gitu? Slide-nya. Jadi pagi hari kita diskusi bagaimana kita mengadopsi riset inovasi dari perguruan tinggi tentunya dalam ekosistem riset di perguruan tinggi, utamanya di Politeknik Medika Parma Husada di Lombok dan teman-teman yang lain. Bisa di Zoom nggak ya itunya? Slide-nya? Sudah di slideshow, Pak, sama hostnya. Belum. Masih belum. Itu Next. Nah, udah selesai. Jadi kita akan diskusi bagaimana apa pentingnya riset inovasi bagi anak bangsa, bagi kemajuan negara, dan ekosistem riset, peran perguruan tinggi utamanya teman-teman di LPPM Poltek Medika Parma Husada Lombok, dan what's next. Nah, what's next ini kita bisa diskusi lebih jauh nanti di teman-teman yang lain, utamanya mahasiswa, teman-teman Kaprodi dan anggota LPPM. Next. Next slide. Ada next slide. Next slide, pentingnya riset inovasi. Jadi hal ini dilandasi oleh saat komitmen pimpinan nasional kita di pidato pelantikannya Pak Jokowi terpilih presiden itu mengintro bahwasannya komitmen beliau sebelumnya 5 tahun sebelumnya adalah infrastruktur. Nah, 5 tahun ini 2020 sampai 2004 tuh membangun sumber daya manusia yang terampil dan menguasai iptek. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Next. Nah, ini pembangunan tersebut dilandasi oleh 4 pilar, tentunya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Visi Indonesia 2045 itu salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pikir ini iptek ini diadopsi oleh pimpinan nasional dan kita juga menyemangati spirit tersebut. Kemudian membangun ekonomi berkelanjutan. Seperti ini penting juga karena sekarang dengan pasca COVID ini kita mulai akan tumbuh. Nanti di slide selanjutnya saya akan address bagaimana statistik kemajuan ekonomi di Lombok utamanya dan Indonesia umumnya. Dan bagaimana pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan ini Pak Direktur, saya melihat di NTB untuk angka partisipasi kasar memang sudah di atas nasional. Kalau nasional 31,19%, di NTB tersebut sudah 32,26%. Jadi 100 orang penduduk di NTB itu hampir 33% itu udah kuliah. Ini di atas rata-rata nasional ber-31. Di kampung saya sendiri, Pak Direktur, Palembang tuh baru 26,23. Tapi di dunia, kita sering nonton film Korea itu, Bu Dika, teman-teman, Pak Direktur dan teman-teman, itu udah 97 orang Korea tuh udah kuliah gitu loh. Jadi kita masih, kalau sama tetangga sebelah Singapura, kita ya mereka udah 72 orang dari 100 orang tuh udah kuliah. Yaitu tantangan pemerataan. Saya pikir ini isu yang menarik dan bisa diriset juga tuh Pak. Kenapa? Faktornya apa? Apakah kelas prodinya kurang atau apa dan seterusnya. Nah, yang penting juga ini ketahanan nasional dan tata pemerintahan. Saya pikir ini penting bagaimana NKRI sebagai komitmen kita, tata kelola pemerintah, good government tentunya. Next slide. Nah, ini sementara pilar pembangunan Indonesia 2045 terkait dengan pembangunan tersebut adalah adopsi penerapan iptek. Jadi kita harus menguasai iptek, kemudian kemandirian dan kemampuan iptek, kerjasama perguruan tinggi, pemerintah dan swasta. Nah, saya pikir ini nomor 3 ini penting nih Pak Direktur, ABG-nya ini Bu Dika sama Pak Ardian ya.
akademi, bisnis, dan government. Jadi kerjasama dalam penelitian tersebut. Tadi kalau Pak Direktur mengadres baru dapat apa namanya tadi dosen pemula, saya pikir ke depan dengan ya kita berkomunikasi ini banyak hal-hal yang jadi sebetulnya apa anggaran riset itu berterbangan tuh Pak Direktur. Bagaimana teman-teman LPPM, teman-teman ini apa ya kalau bahasa Palembang kan jolok itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia pakai kait itu loh. Kita ambil lah, kita tarik. Nah, itu tentunya dengan proposal yang baik. Kemudian pengembangan dana dan inovasi. Next terus. Jadi pilihan kebijakan nasional peningkatan kapasitas riset inovasi ini ada undang-undangnya ini setelah tahun kemarin 2019 Sisnas Iptek, kemudian ada Perpres 78. Nah ini jadi digabungkan. Saya dulu di Kementerian Ristek Dikti, balik lagi ke BRIN. Nah ini penggabungan Batan, LIPI, BPPT 5 ini entity ini gabung. Bahkan litbang nih Pak Direktur, litbang Kemkes, litbang Kemhan, litbang apa namanya pertanian, semua litbang kementerian itu gabung di kita sekarang, sehingga akan banyak sekali. Kemudian menjadi motivasi kita bagaimana kita maju di 2045 hari ini, kita diskusi terkait menjadikan negara kita berbasis ilmu pengetahuan dan ekonomi. Next. Nah, ini potret desain kita, ya ini sebagai indikasi saya sempat naik, kemudian turun lagi. Ini 32 itu di bagian lebih bagus maksudnya ya. Next. Nah ini peringkat daya saing Indonesia dengan negara berkembang di kawasan ASEAN, juga kita tidak terlalu apa namanya jelek begitu, walaupun Singapura masih leading, tapi kita masih di nomor 50 lah, lumayan lah, masih di atas Brunei, di atas Filipina, di atas Vietnam, dan Kamboja, dan seterusnya. Next. Kita optimis di sini ya. Next. Kemampuan inovasi kita juga walaupun fluktuasi gitu, tapi sempat turun di 56 di 2015, naik flat di 57, kemudian naik ke 33, bahkan 38. Nah, mungkin sekarang ada di posisi 42 gitu. Next. Nah, ini potret PDB nasional, ini bahwasanya kita terus tumbuh walaupun pengaruh COVID kemarin ada apa namanya stagnasi ekonomi begitu, tapi yakin kita 2022 ini kalau COVID sudah apa namanya sudah menjadi tidak pandemik lagi, sudah menjadi itu lebih ada kemarin ada apa namanya motor GP di Lombok, itu salah satu upaya meningkatkan produk domestik nasional kita. Tapi itu bukan dari penelitian dan pengembangan ya, itu dari konsumsi dari domestik. Next. Nah ini potret pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri. Jadi kita idealnya industri tumbuh. Ini jadi Pak Direktur, Mbak Dika dan teman-teman, kita di 1998 itu kontribusi industri terhadap PDB itu di atas 20, makanya kita bukan negara pertanian. Tapi sempat turun nanti di 2019 gitu dia agak turun ya, itu standing kita agak lagi. Next. Nah ini, jadi kita di 10 tahun sebelumnya 2000 pas reformasi 1998 itu kita di atas 20%. Makanya kita bukan negara pertanian lagi, kita negara industri ini rata-rata di atas 20, 22, 21. Tapi sempat turun di 2018 itu menjadi 19%. Nah ini persoalan bagaimana kalau kita di 5 prodi di Medika Farma, mungkin di farmasi, di lab medik, rekam medik, rekayasa perangkat lunak, statistik, agar angka-angka ini bisa kita up lagi supaya peran industri minimal di NTB atau di Indonesia itu bisa menunjang lagi untuk kemajuan produk domestik tersebut. Next. Ini sumber daya manusia kita. Ini perguruan tinggi kita cukup banyak, ini hampir di data pendidikan tinggi kita itu hampir 4.600 begitu. Kemudian prodinya 27.000, dosennya cukup banyak juga ini. Kemudian peneliti kita di BRIN itu ada 7.000-an, rekayasa 3.000.
Nah, di sebelahnya industri ini, Pak Samsuriansyah, Pak Doktor. Jadi 4.500 perguruan tinggi, 10.000 peneliti perkasa, 5.000 industri. Ini harusnya kalau dia crack begitu, ligat dan kerjasama kondusif, teman-teman dari LPPM ini bekerja sama dengan Balitbank, bekerja sama dengan riset-riset yang lain, sehingga akan menggeliat aktivitas-aktivitas tersebut. Next. Nah, ini kita pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat, ini saya ambil dari BPS-nya. Ini ada bagus sekali nih Pak Direktur MFH 12 tahun 2012 dia. Ya, rasanya waktu ulang tahunnya yang ke-12 Pak. Oh, penerimaan itu ya. Dokter, ya. Ya, selamat ulang tahun. Next. Nah, ini pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2021 ini perbandingan saja, bahwasanya kontribusi terhadap jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu memang di 2019 cukup tinggi, 6% di atas. Kemudian di 2020 karena COVID kemarin turun, tapi di 2021 ini sudah mulai naik lagi menjadi 7,87%. Sementara sektor-sektor yang lain juga mengalami peningkatan, kecuali di sektor transportasi dan pergudangan ini karena COVID kemarin sempat minus ya di 2020. Saya pikir isu kita di jasa kesehatan dan ini, nah mungkin karena Pak Direktur sudah mengadres tadi bahwasanya dosen penelitian baru dapat itu, tapi saya belum dibuka juga sama Bu Dika dan Pak Kepala Pak Hardani. Apakah ada penelitian lain yang sebenarnya berkontribusi begitu ya untuk kesehatan dan seterusnya, termasuk alkes, termasuk perangkat lunak ataupun Medika Farma yang itu juga prioritas dari riset-riset kita. Next. Nah, ini perekonomian NTB, saya pikir ini rata-rata mengalami pertumbuhan ya di 2020 itu 95 triliun menjadi 140 triliun di 2001. Kemudian di yang lain-lain juga termasuk tinggi, naik jadi 67%. Kemudian di ekonomi Tenggara Timur triwulan 4 juga mengalami pertumbuhan 3,61%. Kemudian triwulan sebelumnya mengalami kontraksi juga cukup meningkat dari 0,3 menjadi 0,53 ya. Kemudian komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan juga hampir mendekati 6,5%. Saya pikir ini satu stimulan ekonomi yang bagus. Ini aktivasi ini memang tidak di kita langsung Pak Direktur, Mbak Dika, tetapi minimal ada anak-anak kos di situ beli sepatu, beli belanja di warung, di warteg, di mana ini menjadikan komponen ekonomi juga di situ. Jadi jumlah mahasiswa kita berapa ya Pak Direktur ya? Sekarang totalnya 700 Pak. Ya, kalau 700 tuh belanja rata-rata 1 juta sebulan aja kan cukup besar tuh, 7 miliar. Berkontribusi indirect. Tapi kalau yang lebih bagus tuh kalau ada produksinya. Ada produksi, hasil penelitian, hilirisasi, di packing dengan bagus. Nah, ini produk yang saya ingat tuh terakhir ke sana dioleh-olehin Pak Direktur kalau salah gel itu ya, makanan apa namanya? Itu dari seaweed Ya, rumput laut ya. Nah, itu bagian dari mungkin pertanian, bukan, tapi kalau di produksi kita di lab medik umpamanya ada instrumen dibarui, farmasi ada fitofarmaka dari rumput laut atau dari tumbuhan ataupun jamur atau apapun yang ada di sana, mungkin bergabung dengan OR kita nanti namanya OR kesehatan yang dulu Litbang gitu Pak. Dari nanti slide selanjutnya saya akan address itu. Bisa menjadi kontribusi pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih. Nah, ini juga PDRB-nya terus meningkat dari 2020 yang 93 triliun menjadi 95 triliun. Next. Next slide. Next. Terus next. Nah, ini perguruan tinggi kita di NTB, Bali Nusa Tenggara, ini data 2021 ya Pak. Mungkin ada penambahan atau kekurangan. Tapi intinya saya mengadres
Politeknik Medika Farma ini punya kontribusi lah terhadap tadi, walaupun dan internasional juga kita termasuk 3 besar di dunia. Ini universitasnya saja, belum institut, politeknik, akademi dan seterusnya, termasuk apa namanya perguruan tinggi yang kecil, jumlahnya sebetulnya 4.600-an ya. Nah, tapi Politeknik Medika ini walaupun salah satu bagian ini bisa berkontribusi dengan kekhasannya, atau nanti dibuatlah semacam pusat atau sentral kajian apa di sini Pak yang terkait dengan bisa kerjasama dengan penelitian ORD BRIN kesehatan, yang WHO, atau ya maka saya yakin lah Pak Direktur punya networking yang luas juga, nanti kita hubung-hubungkan dengan teman-teman. Ya, Next slide. Nah, ini isu pembangunan lainnya sebagai fondasi untuk riset, saya pikir banyak sekali, bahwa Common Global, bagaimana target-target MDG agar kesehatan yang terus meningkat, kesetaraan gender, kemudian ada riset inovasi, isu-isu di kesehatan juga nanti slide selanjutnya saya banyak, di pendidikan, bagaimana tadi partisipasi kasar kita Pak, itu masih walaupun 3,4% di atas nasional, 32,26 nasional di 31, tapi minimal ya di atas NTT lah. NTT udah 33% tuh Pak. Jadi nanti bisa kerjasama dengan apa namanya Pemda setempat atau dinas pendidikan, bagaimana meningkatkan apa namanya angka partisipasi tersebut. Mungkin dibukalah kelas-kelas tambahan di 4-5 prodi kita ini, sehingga teman-teman bisa juga ikut. Isu apa namanya ekstremisme, isu budaya di sini, kemudian pendidikan anak, kebudayaan, budaya keluarga kecil dan menengah dan seterusnya, prestasi olahraga, seterusnya, bagaimana agar data-data riset-riset ini nanti bisa kita gabungkan, masukan-masukan dari Medika Farma ini bisa menjadi fondasi untuk penyusunan RPJM. Next. Ini ada riset yang di kantor BRIN yang dipimpin oleh Pak Handoko yang baru, penggabungan dari 5 institusi dengan sebagai lead bank, ada integrasi sumber daya iptek, ada ekosistem riset. Nah, hari ini kita mendialogkan ini berstandar global dan terbuka, kemudian sebagai fondasi ekonomi. Jadi bagian dari tugas negara yang besar tersebut, tapi kita gotong bersama sehingga ada saling interaksi nanti. Ya, hari ini sudah muncul inspiring, tapi ke depan mungkin 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 5 tahun ke depan, apa namanya muncul inovasi-inovasi baru dari teman-teman dari LPPM, Poltek Medika Farma dengan local wisdom-nya tentunya, atau hasil kolaborasi dengan internasional tersebut. Next. Nah, ini kita sekarang bagaimana upaya membangun riset, ini tentunya perlu komitmen. Next. Nah, membangun sistem pengetahuan itu memang ada 4 unsurnya. Salah satu adalah fasilitator pengetahuan, otoritas regulator, termasuk kami BRIN, kementerian, badan pendana publik, swasta. Di sini juga mungkin ada perusahaan besar dari Newmont, ada apa, ini perlu diajak kerjasama juga Pak, penelitian-penelitian apa di situ. Kemudian pemakai pengetahuan, ada kementerian, lembaga, Pemda termasuk di situ, membuat kebijakan, anggota parlemen juga, DPRD dan seterusnya juga di intro terkait dengan hal-hal yang prioritas yang bisa dilakukan oleh teman-teman di LPPM Medika Farma, Sadat. Perantara pengetahuan itu ada masyarakat sipil, ada media. Nah, dengan zaman sekarang kita hari ini tidak harus ke NTB, tapi bisa berdialog melalui Zoom begitu ya. Nah, kemudian produsen pengetahuan, universitas, tadi kita sebut 4.627 prodi ada di Poltek Medika Farmasi, minimal di sini ada 5 prodi, sekian ratus mahasiswa, hampir 1.000 tadi, kemudian dosen dan seterusnya. Sehingga Poltek Medika Farmasi ini punya peran lah dalam hal ini, dalam apa namanya bagian dari subsistem tersebut. Sistem itu bagian, ada subsistemnya, kita bagian dari situ. Next. Next slide. Nah, ini ekosistem risetnya ada 7 komponen, tentunya instrumen kemudahan pelaku riset inovasi. Saya pikir nanti kalau Pak
Dr. Samsudin dengan yayasan tuh connect, istilahnya ya prioritas lah begitu ya. Tentunya LPPM mengajukan proposal, mengajukan usul itu akan mudah disetujui. Ketersediaan dan fasilitasi dukungan anggaran, ini juga dukungan yayasan tentunya. Interaksi periset dalam negeri dan luar negeri tentu dengan kerjasama kolaborasi akademisi, bisnis, dan government. Kemudian benchmark dengan standar riset inovasi. Kemudian adanya riset yang terintegrasi antara industri dan pasar. Jadi hal-hal yang apa yang harus diriset, jangan kita riset. Jadi ada 3 riset tuh, Bu Dika. Ada riset dasar, itu kalau kepiting jalan ke kiri itu boleh diteliti sampai akhir zaman, diteliti tuh, boleh ilmu dasar. Ilmu terapan, nah ini harus berintegrasi dengan industri dan pasar. Kemudian riset, operasional riset bagaimana Pak Zulkifli Gubernur tuh ada kebijakan apa, nah kita bantu di situ, karena dia lah yang menentukan gitu. Kemudian benchmark dengan regulasi, kemudian koordinasi dan edukasi kepada SDM. Nah hari ini kita bagian dari edukasi ya, pengayaan, refreshing lagi terkait dengan isu-isu bagaimana upaya riset tersebut. Next slide. Persyaratan ekonomi berbasis pengetahuan tentunya populasi pendidikan terampil yang baik. Saya pikir LPPM tadi ada master semua tentunya, ada doktornya, kemudian ada guru besarnya, bisa kolaborasi juga dengan lain, dengan internasional. Infrastruktur teknologi, rezim yang mendorong teknologi, kita sudah sangat, tadi di awal slide, pimpinan nasional kita Pak Jokowi di awal pelantikannya sudah mendorong bahwasanya kita akan fokus kepada sumber daya manusia dan iptek. Kemudian kewirausahaan, ini bagian dari upaya hilirisasi. Kemudian networking, lagi-lagi networking kerjasama akademisi, bisnis, dan government. Harus segera ditangkap. Bu Dika dan Pak Hardani mungkin segera membuat tim riset-riset apa yang kemungkinan ini dibuat task force gitu, minta di SK-kan oleh direktur, didukung oleh yayasan supaya bisa bergerak lebih cepat. Next. Nah ini pengembalian dari investasi dari riset tersebut, ini memang untuk level negara begitu, pengembalian jangka panjang, ada identitas wibawa bangsa, peningkatan ekspor, kembalian langsung itu ada dampak sosial dengan hasil-hasil seperti kita hari ini, kemudian keamanan yang baik, ketahanan, mencegah biaya kemudian hari, pengembalian langsung dari investasi, ekonomi, pertumbuhan tentunya, pertumbuhan bisnis meningkat, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau lulus nanti teman-teman ya bisa menciptakan lapangan kerja lebih bagus, membuat lab sendiri, ada instrumen sendiri, ada hasil paten yang bisa dijual, dan seterusnya. Next. Nah, ini riset dan inovasi, saya pikir ini bagaimana research engineering tersebut diproses agar ada tahap-tahapannya, kemudian menjurus kepada bagaimana riset, ada masalah terkait dengan farmasi, farmatika, laboratorium medik, terkait dengan instrumen, apa pengukuran, rekam medis terkait dengan kasus-kasus yang ditemukan, rekayasa perangkat lunak, ini saya pikir hal yang banyak faktual problemnya, statistik terapan dan seterusnya. Ada kajian literatur, ada study begitu, ada perayaan, ada invensi, kemudian ada inovasi di sini. Nah, inilah bagian dari dengan tentunya menghasilkan aktivitas riset untuk menghasilkan invensi. Jadi dari bagian inovasi, keluaran ini diakui oleh pihak ketiga dan dilakukan secara saintis, tidak ada teorinya begitu ya, basic, esensi kewirausahaan dan bisnis. Next. Nah, prinsip dasar riset, saya pikir ini riset adalah menciptakan kebaruan. Kalau kita dokter itu ada novelty-nya begitu. Pencarian aneka masalah, eksplorasi, fleksibilitas kelayaan, sintesa dan pembuktian, kemudian dicari problem solver, kemudian menjadi kekayaan intelektual, hasil invensi tersebut menjadi paten, menjadi desain sirkuit dan seterusnya. Saya pikir ini di statistik rekayasa perangkat lunak ya, menjadi sirkuit apa. Nah ini kalau nama Medika Farmanya kan melambung tinggi dan menjadikan pundi-pundi juga untuk kampus dari hasil LPPM tersebut. Nah ini harus, saya pernah dulu
waktu di Dikti itu berkunjung ke salah satu pusat haki di satu universitas swasta, dia membeli tuh, punya SMK dia beli dengan agak mahal tuh waktu itu ya, 6-7 tahun yang lalu, sampai 200 juta begitu perangkat lunak, kemudian dikembangkan. Nah ini bisa juga kerjasama dengan apa sih SMK yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak tersebut. Nah, kalau mereka belum bisa ngomong, cuman di ini cuman nanti mereka dapat sharing apa pembagian aja dengan kontraknya itu yang bagus. Next. Nah ini Bu Dika, teman-teman, Pak Hardani, Pak Direktur, teman-teman yang lain di Kaprodi. Ini di BRIN tuh ada yang dulu Balitbank itu sekarang sudah melebur menjadi organisasi riset. Ada kebumian, hayati lingkungan, pertanian pangan. Nah kita yang paling dekat ini OR kesehatan tentunya. Bahkan ada arkeologi sastra, sosial humaniora, tenaga nuklir, tata kelola pemerintahan, energi manufaktur, nanoteknologi. Nah ini juga bisa kerjasama dengan perangkat lunak tadi, elektro dan informatika ini juga. OR, jadi nomor OR elektronika dan OR kesehatan. Nah, 2 OR ini di bawahnya ada lagi. Kalau yang kesehatan itu ada riset development terkait dengan biomedis, kedokteran preklinis, bahan baku obat tradisional, kesehatan gizi dan kesehatan, kemudian vaksin dan obat, kemudian sampai veterin dan kedokteran hewan. Ini yang bisa kerjasama ini. Jadi teman-teman Bu Dika, lagi-lagi bagaimana mencermati isu ini, membuat proposal yang bagus sehingga dikirim ini sehingga bisa menjadi skema. Selain dari yang dari Dikti ya, Dikti juga banyak skema yang itu nggak bisa diam-diam, harus dibuat proposal yang bagus. Next. Nah, riset kesehatan ini sebagai riset dasar tadi, kalau isu-isu apa terkait dengan ya katakanlah instrumen di lab medik, mana yang kemungkinan metode sahli itu dirubah dengan apa. Nah, teman-teman bisa menemukan dengan perangkat lunak ini sehingga bisa dibaca atau perangkatnya di mana. Kalau di ITB itu kan pernah menemukan tuh ya, membaca apa namanya hasil pemeriksaan TB dan apa gitu. Riset terapan kerjasama dengan industri tentunya, apa yang terkait di sana. Nah, operational research ini apa nih kalau Pak Gubernur tuh pengen katakanlah efisiensi BPJS meningkat, nah itu operasional riset di sana. Kok hilang itu ya tayangannya, Pak Dika? Sebentar Pak, sepertinya di operator masih ada sedikit kendala. Sebentar Pak Anggi, mohon maaf. Nah, riset kesehatan tersebut sambil jalan. Hal yang penting bisa kita isu-isu aktual, ini bagian dari indeks pembangunan manusia, indeks ekonomi, indeks kesehatan. Angkanya ini saya pikir bisa dirujuk ya. Next, lanjut. Nah ini bagian dari MDGs juga, menjawab kelanjutan MDGs. Ini bisa sumber-sumber riset juga. Di poin kan ada 3-5 ya. Itu kesehatan yang lebih bagus. Next aja Pak, terus di enter. Next. Nah, kesehatan yang baik, poin 3 ini ya. Ya, bagian dari 17 ini yang harus kita apa namanya kita next. Next. Jadi next slide. Next. Nah ini permasalahan kita double burden penyakit. Saya pikir ini di kampus, di kelas-kelas sudah didiskusikan ya, ancaman penyakit. Ada sekarang apa namanya COVID dan seterusnya, re-immunizing, dan masih belum selesai ibu anak remaja, stunting dan seterusnya. Next. Nah isu kesehatan untuk bahan riset
ini tentunya tadi untuk pencapaian MDG bisa terhambat, masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, hipertensi, jantung koroner, tingkat pengetahuan kesadaran kesehatan masa depan masih rendah. Next. Next. Next slide. Nah, COVID ini 2 hari yang lalu, jadi kita ngobrol-ngobrol ini 104 orang 2 hari yang lalu, sejam tuh hampir berapa ya? Dibagi 24 jam, hampir 4 orang meninggal 1 jam. Ya ini ya memang takdir dan apa namanya sudah ditentukan Allah, tapi sebenarnya kalau ini kita cegah lebih jauh dengan teknologi apa, temuan-temuan mungkin lebih bisa diselamatkan lebih banyak. Next. Next slide. Nah, triliunan rupiah banyak habis untuk pengelolaan kesehatan di penanganan kesehatan sampai 24 triliun, penanganan dampak ekonomi 7 triliun, penyakit dan sosial. Ini kalau untuk beasiswa mungkin udah jadi dokter banyak nih. Ya, tapi ini memang harus keluar karena memang harus ditanggalangi. Bu Sri Mulyani bagaimana mengatur keuangan tersebut. Nah, kita berperan serta tentunya dengan taat 5M tentunya, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Next. Nah, ini bagaimana besarnya rata-rata perawatan hampir 184 juta ya, berapa hari gitu sampai. Bahkan pada kasus tertentu bisa mencapai 446 juta per orang. Masih rupiah ini dilakukan 9 provinsi di Indonesia. Artinya biayanya sangat mahal. Nah, kalau kita bisa mencegah, menemukan obat baru ataupun ada vaksin merah putih dan sebagainya bisa dicegah. Sekarang kita udah booster. Nah, ini juga isu pelayanan kesehatan di puskesmas yang tersebar di Mataram itu ada berapa ini? Nusa Tenggara Barat 166 puskesmas ya. Kemudian rumah sakit juga di Lombok juga banyak untuk bahan-bahan mencari data dan seterusnya. Next. Next slide. Nah, ini indeks pembangunan manusia juga tadi bagian dari kesehatan kita rankingnya. Next slide. Menjadi isu yang bisa nah, what's next ya? Next. Terus Mas. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan kolaborasi tentunya. Next. Terus. Nah, dari kepemimpinan tentunya bagaimana pemimpin itu bisa menjadi keberanian, nah, seperti Pak Syam dengan timnya, LPPM dengan timnya membuat keberanian untuk berani bermimpi, dream courage to dream big. Bagaimana agar Pak Samsurya, Pak Kurniawan dan Pak Hardani ini dan tentunya Bu Dika didukung oleh infrastruktur yang ada, oleh Kaprodi-Prodi, berani bermimpi apa nih? Kalau tadi baru mendapatkan dosen pemula ke depan ya grant yang besar, tapi harus direbut itu, nggak bisa diam-diam membuat tim task force, kelompok kerja, kemudian cari isu-isu yang saya sudah sampaikan tadi, apa yang paling visible, paling mungkin di tim, jadi tim gitu Pak Sam, Pak Dika, Pak Adrian, tim, ada tim IT-nya, ada tim sosialnya, bila perlu kolaborasi dengan perguruan tinggi lain supaya kepakarannya ini sehingga bisa mendapatkan grant-grant yang lebih besar. Next. Nah, ini jadi bagian tim riset di LPPM, penelitian dasar, terapan, dan operasional riset, penguatan link, perguruan tinggi, bisnis, industri yang ada di sana, dan organisasi riset di BRIN tentunya, dengan OF juga. Aktif pada kegiatan ilmiah, saya pikir ini hari ini bagian dari pengayaan, baik nasional. Saya pernah juga ikut brosurnya itu, ada yang kerjasama dengan Patelki ASEAN kalau nggak salah ya. Mahasiswa juga bisa dilibatkan dari awal, tentunya dengan pengetahuan menjadi anggota tim ya, belum menjadi peneliti utama. Optimalisasi dukungan oleh yayasan, penguatan kegiatan untuk ya tentu dengan proposal yang bagus,
Pak Direktur melapor yayasan agar dapat dukungan, mungkin membangun standar mutu LPPM yang rasional terkait penelitian, standarnya harus S2, proposalnya harus dalam bahasa Inggris, standarnya begitu, kemudian dikirimkan juga tepat waktu ke yang membuka, katakanlah kepada Dikti, kepada BRIN, kepada institusi internasional dan seterusnya. Kemudian membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, ini bagian dari ABG tadi, lebih spesifik komunikasi dengan dinas pendidikan, katakanlah untuk meneliti indeks angka partisipasi kasar tadi atau hal-hal yang lain bisa dibantu dari Pemda tersebut. Next. Nah ini di BRIN itu ada peluang untuk teman-teman, tentunya yang paling tepat tadi kesehatan dan obat dan ke perangkat lunak ya, IT ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pada yang lain ya, pada yang lain-lain. Makanya sistem transportasi, bagaimana perangkat lunak itu membuat signal kereta api yang bagus, sehingga kereta api lebih akurat nyampenya, atau antrian bus dan lampu merah dan seterusnya. Multidisiplin ini saya bikin bisa lebih tinggi nih untuk satelit dan seterusnya. Next. Nah ini ada kita, selain di Dikti itu ada dana hibah yang lebih besar, karena lebih tinggi, tapi ada LPDP juga untuk riset. Ini dikeroyok orang banyak, tapi memang harus melakukan proposal yang bagus tentunya. Ini prioritas di pemerintah, ada obat alami dan seterusnya. Next. Nah ini kata kuncinya, bagaimana kemitraan Politeknik Medika Farmasi itu ya berkolaborasi dengan akademisi di lingkungan di NTB, bisa kerjasama dengan prodi-prodi terkait kesehatan di luar NTB, dimanapun berada, di internasional juga boleh, dengan bisnis industri juga, dan government dengan BRIN, dengan Kementerian Kesehatan untuk dinas kesehatan di provinsi, dan kota, puskesmas dan seterusnya, agar data-data fondasi-fondasi untuk yang dilakukan penelitian tersebut bisa lebih lebih akurat begitu ya. Next. Nah ini dengan organisasi profesi, kalau saya lihat di sini kan ada IAI, Patelki, rekam medik, perangkat lunak, ini apa profesinya? Statistik dan seterusnya, rekam medik ya. Next. Nah ini hilirisasi riset kesehatan tentunya dari intensi tadi, dari ilmu kesehatan yang ada, baik farmasi, lab medik, rekam medis, asal perangkat lunak, statistik terapan dan seterusnya, dengan ilmu lain, dengan komputer, dengan sosial, dan usaha bersama, membuat kewirausahaan sebagai inovasi, dan lakukan metode riset agar memang dari 10 riset yang hit itu nggak paling 10%, tapi yang 10% itu berapa. Seperti kita lihat sekarang ada Apple, ada Samsung, itu dari riset-riset mereka yang sebelumnya ratusan kali. Next. Saya pikir itu yang kita diskusikan secara garis besar. Teman-teman di LPPM Poltek Medika Farma Husada Mataram itu bisa mengkolaborasikan, mengkomunikasikan berbagai isu-isu ataupun topik-topik yang terkait, yang relevan dengan prodi farmasi, lab medik, rekam medik, rekayasa perangkat lunak, statistik agar punya kontribusi terhadap aktivitas LPPM itu sendiri. Kalau kemarin cuma ada dosen pemula, mungkin saya berharap setahun ini, 2 tahun sampai 3 tahun dan ke depan mendapat grand-grand yang besar, dan ya juga ikut mengangkat nama Politeknik Medika. Demikian dari kami, mungkin mohon silakan untuk diskusi. Terima kasih Bapak Dr. Syah, luar materinya berat, cukup bisa memberi sedikit pencerahan bagaimana kita mengembangkan penelitian dan riset ke depannya. Sampailah kita pada acara tanya jawab.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan bagaimana metode kita bertanya jawab. Bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat atau bisa raise hand. Saya persilahkan. Sembari menunggu Bapak Dr. Syahrul, mungkin saya bisa mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana Bapak Dokter? Masih di mute. Silakan Bu Dika. Oh, enggak. Jadi terkait bahwa Politeknik Medika Farma Husada ini kan baru mengajukan PDP, baru itu saja yang diperoleh gitu maksudnya. Nah, untuk 1 tahun terakhir ini, yang 2022, kebetulan ada skim yang penelitian produk vokasi. Kira-kira yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah peluang kita untuk memperoleh hibah dari skim penelitian produk vokasi ini, Pak? Ya, jadi teman-teman di vokasi memang itu bagian melakukan riset. Ada apa namanya standar pengajuannya. Saya pikir ikutin step itu, kemudian tepat waktu dimasukkan, kemudian coba searching penelitian-penelitian apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian yang sudah juga istilahnya jangan awal sekali gitu loh, sudah agak berkembang begitu, kemudian dampaknya apa gitu. Ikuti buku panduannya udah kan di teman-teman di POAS. Nanti saya coba diskusi dengan Pak Dikturnya Pak Henry, apa yang prioritas di sana untuk itu didikti kan. Nah, didikti itu banyak sekali sebetulnya. Teman-teman bisa tidak hanya itu, ada skem-skem yang lain. Tapi nggak ada kendala kan Bu Dika, proposal udah masuk ya? Bu Dika? Halo? Ya, sudah Pak. Ya, itu tunggu tahapannya, kemudian nanti diawasi apa yang. Ya. Mohon maaf Pak Dokter, ini karena masalah sinyal, Bu Dika kayaknya lagi proses masuk lagi sinyalnya. Ini sama Pak siapa nih, Pak Dani, Pak Dani. Iya, Maaf Pak Hardani. Siap. Ya, Bu Dika masih sinyalnya masih ini. Jadi saya pikir itu tidak ada kendala. Yang penting isunya pas dan teman-teman juga tepat waktu memasukkan. Kemudian nanti kan karena kuotanya juga banyak kan, Poltek kan di Indonesia yang negeri aja berapa 200. Terus bagi prodi agak cukup banyak. Penting bagaimana kejelian kita memasukkan itu pada topik yang relevan dengan kompetensi yang ada di teman-teman di Poltek Medika Farma, saya pikir. Dan yang paling penting teknisnya diikuti gitu loh. Formatnya, POM-nya apa, penelitiannya, anggarannya. Nah, itu juga opsinya. Persentase untuk, kan ada biaya untuk penelitinya, ada untuk alat, bahan, cara kerja, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga target untuk jurnal. Nanti ada hasil luarannya untuk jurnal internasional gitu. Next, Pak Ardian. Pak Ardani. Mohon maaf Pak, saya baru bisa ikut kembali karena ada masalah dengan jaringan. Ya, jadi Bu Dika, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, kami diminta untuk mengikuti proposal dan sesuaikan dengan timeline-nya. Alhamdulillah kami sudah mengikuti, kemudian timeline-nya juga sudah. Iya, nanti kan itu direview oleh juri, makanya. Jadi ya kita secara umum ya memang itu baca dengan baik
instruksi-instruksi itu kita lengkapi, ponnya, deadline dan seterusnya, kemudian isu-isunya juga, kemudian hasil timnya, kepakaran tim dan seterusnya itu sesuai semua sehingga si review, si juri tidak ada pilihan lain kecuali memenangkan punya kita. Itu kata kuncinya itu sebetulnya. Hilang lagi ya, Pak Ardian? Pak Ardian nih? Baik, ini sudah Pak. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Rosmiati. Ibu Rosmiati bertanya, Assalamualaikum. Jalan. Saya jawab ya, Bu Rosmiati, bisa dengar saya, Bu Ros? Bu Ros di mana nih? Mbak aja Pak, saya masih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mbak Ros. Ya. Di cara atau strategi membangun sistem riset tetap berjalan dengan stabil agar tidak down. Ya, intinya tadi yang saya sampaikan, kalau sistem tadi kan ada slide yang terakhir, ada dukungan dari rezim, dari yayasan. Ibu mahasiswa di mana nih? Halo? Halo. Bu Ros ini mahasiswa di mana? Saya dari Politeknik Medika Farma Husada. Prodinya apa? Prodi Farmasi. Nah, di farmasi ini kan banyak isu-isu obat tradisional, fitofarmaka yang potensial untuk di skala industrikan. Jadi membangun ekosistem tersebut, ya teman-teman sendiri tadi problem solvingnya dapat, katakanlah ke lapangan. Oh, ini tanaman ini potensial untuk bahan fitofarmaka. Ibu teliti pendahuluan di lab, di kelas dan seterusnya. Kemudian kalau ini potensial menjadi produksi, katakanlah menjadi bahan tambahan makanan, bahan tambahan obat atau bahkan menjadi bahan obat. Nah, itu nanti kerjasama sama industri. Kerjasama industri tentunya ada dasarnya. Kemudian skala industri diproduksi, dilakukan penelitian, kemudian ada uji coba, kemudian ada riset pasar dan sebagainya sehingga dijual dan menjadi laku. Sebagaimana tadi hasil rumput laut tuh kalau kita kategorikan itu fitofarmaka kok bisa laku gitu loh. Orang seluruh turis dari lokal internasional itu kalau pulang bawa oleh-oleh itu. Nah, ini juga hampir sama, fitofarmaka apa yang bisa menjadi makanan tambahan atau zat bukan obat tapi stamina umpamanya begitu, seperti yang tidak mau etis kayak model hemaviton atau apa, sehingga orang lain menjadi souvenir, menjadi bahan dan seterusnya. Saya pikir itu. Nah, ekosistem ini ya bagian, ada sistemnya, ada petaninya yang terlibat, ada perguruan tinggi yang terlibat, ada industri yang terlibat, ada Anda sendiri sebagai mahasiswa penelitian yang memang fokus baca jurnal, baca buku, kemudian tahu ini ternyata sudah pernah diteliti ya kalau dulu kan heboh di Papua itu buah merah. Nah, kalau di NTB itu apa yang potensial untuk menjadi bahan obat, fitofarmaka dan seterusnya. Atau rumput laut itu ada bagian kandungannya apa yang bisa masuk. Nah, itu bisa penelitian, bisa jadi dokter tuh. Kalau di IPB, mohon maaf ya, Institut Bogor, daun jatuh itu menjadi dokter tuh, dianalisa, dievaluasi. Apakah karena iklim, apakah pupuknya, apakah cuacanya, apakah tanahnya, dan sebagainya. Kita hampir sama. Fitofarmaka yang bertebaran di Mataram tersebut, di lingkungan Anda, di kebun Anda, atau di kebun masyarakat. Itu udah pernah juga ada namanya riset dasar 5 tahun yang lalu, itu di Kemkes, Litbang dulu, udah melakukan. Nah, tinggal di riset aja apa yang potensial ada. Gitu saya pikir, Mbak. Dan Anda nginduk ke dosen tentunya ya, supaya menjadi penelitian dulu. Kalau kita mahasiswa kan paling untuk tugas akhir ya, penelitian ini. Nah, tapi jangan selesai di situ. Namanya terus dilanjutkan dengan arahan dosen dan seterusnya, sehingga terus bisa menjadi skala produksi
jadiin pensi gitu ya. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih. Semangat terus ya, cepat lulus ya Mbak Ros. Ya, amin. Insya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agus Supinganto. Mungkin Bapak Agus silahkan dapat ditanyakan secara langsung Bapak. Terima kasih Mbak Moderator ya. Salam kenal Dr. Sahrul, ini saya Agus Supinganto, sehari-hari sebagai dosen keperawatan di Stikes CRC Mataram. Ingin sharing sini untuk... Ya, tadi Pak ya? Ya Pak? Dosen Yarsi ya? Ya, dosen di Stikes CRC Pak. Ada rencana Pak, mohon bimbingannya nanti kami akan membuat penelitian antar perguruan tinggi gitu. Apakah bisa nanti Pak kita usulkan proposal ini gitu Pak? Ya Pak Agus, terima kasih pertanyaannya. Jadi tim riset itu sebetulnya bisa individu, bisa bergabung, bisa di dalam lingkungan sendiri, bisa luas berkolaborasi dengan riset internasional. Saya juga pernah Pak, waktu saya pulang dari Brazil, profesor saya bilang, kita punya riset apa nih Pak, selalu bisa cari data di Indonesia enggak? Nah kita kasihlah, waktu itu pohon masalah terkait dengan breed itu Brazil, Cina, Indonesia. Nah kemajuan waktu itu karena saya ngomong R&D spending, anggarannya Pak, itu bisa Pak dilakukan. Kalau Bapak, tergantung topiknya, katakanlah, kan kalau asuhan keperawatan terkait dengan tata laksananya, visitasinya, apanya, nah ini Bapak bisa lakukan antara keperawatan di ASI, keperawatan di UI atau Unpad atau di UBM atau apa, di mana lagi di Jawa Timur dan seterusnya, atau internasional dari Belanda segala macam, apa yang teknologi asuhan keperawatan yang terbarukan, yang terkini kan yang katakanlah memudahkan orang diangkat nggak sakit gitu apa perawatan. Saya nggak paham ya, tapi intinya dari kontekstual di ilmu keperawatan tersebut apa yang kemungkinan. Nah itu Bapak berkolaborasi, tentunya ada fondasi, ada jurnal yang mendukung bahwasanya ini bisa dilanjutkan, ada teori yang mendukung bisa dilanjutkan, proposalnya yang bagus. Nah masalah kolaborasinya tinggal kesepakatan Pak, bagaimana ini dan bisa kerja sama tim Pak, umpamanya tim IT, Bapak perawat kerja sama tim dan seterusnya, sehingga bisa memantau nih status rujukan katakanlah dari rumah sakit ke rumah sakit dengan taruh di pergelangan tangannya, sehingga oh pasien ini udah nyampe nggak keliru. Di haji kan udah jalan tuh Pak, umpamanya barcode ini supaya orang masuk rumah sakit ketahuan tuh sama keluarganya di Indonesia, tahu oh bapaknya lagi sakit masuk rumah sakit apa. Hal itu bisa dilakukan Pak dengan join join profesional istilahnya. Bisa ditangkap ya Pak Gus ya? Siap Pak, siap ya. Selamat ya Pak Gus, semangat ya. Salam. Siap, Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya siap. Sampun Pak Agus nggih. Siap Pak. Selanjutnya adalah pertanyaan lagi Bapak Dokter. Ini dari M. Hasan Amir Hussein. Kebetulan beliau adalah salah satu dosen di Politeknik Medika Farma Husada. Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai penelitian untuk yang pemula, Pak. Kalau di bidang teknologi IT atau software engineering, apakah topik yang bagus untuk direkomendasikan untuk penelitian saat ini? Dan apakah tipsnya agar mendapatkan riset atau penelitian yang baik? Terima kasih. Ya Bu Dika, Pak M. Hasan Amir Hussein, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait sebenarnya penelitian pemula ya artinya hal-hal yang sebenarnya coba baca jurnal-jurnal terkini, kemudian lihat problem solving di lingkungan kita apa nih, bidang IT, software, engineering katakanlah di Pemda deh, atau di kampus sendiri deh, dilihat nih pengajaran atau kenapa dia bandwidth-nya kecil dan seterusnya, atau hub-nya, maunya di pojok taman ini kan di depan nih, ininya hub-nya di depan dekat rektorat. Bagaimana teman di belakang sana bisa dapat akses yang mudah. Itu paling gampang itu loh Pak Amir, Pak Hasan atau Amir Hasan Hussein namanya 3.
Nah, itu yang paling mungkin. Tapi kalau Bapak mau expert kerjasama dengan tim lainnya, maunya ya bisa lingkungan mana? Observasi yang saya bilang tadi di slide berapa tadi, observasi, problem solving, teman-teman yang paling tahu nih terkait dengan IT, bandwidth-nya atau akses atau produksi daripada tambahan-tambahan dari software itu sendiri, katakanlah di masing-masing kelas di kampus ini supaya ya apakah CCTV atau apa dengan IT tersebut sehingga bisa dipantau oleh Pak dashboard oleh Pak Direktur bahwa aktivitas kelas ini jalan atau tidak jalan, tapi terus atau yang sudah jalan kan bisa dilihat sama Samsung tuh, ada aplikasinya, teman-teman di kelas jalan nggak atau mahasiswa datang apa dan udah jalan itu Pak sebetulnya. Tapi Bapak bisa kembangkan lebih jauh lagi. Jadi analisa faktual problem yang ada di lapangan, kemudian bagaimana konseptual problem yang ada yang ideal secara teoritis Bapak kembangkan sehingga ada kebaruan. Tadi kan novelty kebaruan kalau bisa diproduksi gitu loh. Intinya itu Pak. Jadi kalau Bapak merasa pemula ya cari yang lebih expert di situ. Mungkin di Unram atau di prodi lain di sana yang IT atau ada keluarga Bapak di ITB atau di mana terkait dengan IT atau baca-baca jurnal deh. Hal-hal apa yang paling faktual hari ini sehingga paling relevan kami yang kasus lama dulu kan di Singapura itu ada mahasiswa kita yang meninggal untuk ngecas charger itu nggak perlu pakai kabel. Nah itu bisa ditemukan, bisa nggak tuh sama teman-teman di sini bagian perangkat lunak. Contohnya itu Pak. Yang lain-lain Bapak bisa kembangkan banyak. Di listing aja isu apa, faktual apa yang kemungkinan. Oh ini rasional untuk dilayak. Kami mampu menelitinya dengan software, dengan ini. Tadi bagaimana penguatan sinyal yang di rektorat bisa diakses ke belakang dengan hub yang nggak usah pakai kabel jauh, tapi Bapak bisa kembangkan hal-hal itu yang menurut Bapak secara kemampuan teknis, kemampuan akademis, dan kemampuan publikasinya juga timnya mampu begitu. Saya pikir itu Pak Hasan Amir Hussein. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Hasan? Ya, terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah sudah ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Bapak, Ibu peserta? Atau adik-adik ada yang ingin bertanya lagi? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa saya sedikit simpulkan dari paparan pemateri kita yang dari awal itu di mana riset atau riset untuk menemukan suatu inovasi itu harus didasarkan atau berlandaskan suatu komitmen yang kuat, di mana pada awal tadi disampaikan bahwa riset inovasi ini sudah ditekankan komitmennya oleh Bapak Presiden kita pada awal periode pemerintahannya. Nah, kemudian untuk mengembangkan riset itu antara akademi kemudian bisnis dengan pemerintah itu alangkah lebih bagusnya apabila melakukan satu sinergi atau melakukan kerjasama sehingga ekosistem risetnya itu menjadi lebih hidup. Nah, untuk tingkat perguruan tinggi itu sendiri, jika ingin membangun atmosfer riset yang baik itu kita bisa mulai dengan membentuk tim-tim khusus ya Pak G. Untuk nanti tim tersebut akan mendiskusikan terkait isu-isu yang bisa diajukan untuk kerjasama misalnya dengan kelompok riset atau OR riset misalnya di kesehatan yang ada di BRIN, begitu Bapak G. Kemudian riset ini pada akhirnya adalah tujuannya kita untuk menemukan suatu kebaruan. Jadi apabila risetnya itu tidak menemukan kebaruan, maka bisa dikatakan itu bukan suatu riset, tetapi itu hanya mengulang sesuatu yang pernah dilakukan. Begitu. Terima kasih Bapak, materinya luar biasa. Mohon maaf apabila tadi selama
acara banyak kekurangan. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat pembicara untuk Bapak Dr. Syahrul Aminullah, SKM MSI secara simbolik. Gimana Pak? Jadi itu ya. Sebentar Bapak Inggih. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita atau pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Syahrul Aminullah SKM MSI atas kontribusinya pada pagi hari ini menyampaikan materi yang begitu luar biasa yang bisa harapannya nanti bisa kami implementasikan khususnya di Politeknik Medika Farma Husada Mataram guna meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian yang ada di Politeknik Medika Farma Husada Mataram, sehingga nanti ke depannya harapannya adalah Politeknik Medika Farma Husada Mataram semakin maju, terutama di bidang risetnya. Terima kasih Bapak Dr. Syahrul Aminullah SKM MSI. Selanjutnya sampailah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Mari kita sama-sama menutup acara webinar series pertama ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk yang terakhir kita melakukan sesi foto bersama, nggih Bapak nggih? Siap, siap. Niki ada sekitar berapa Kurang kali? 127, tadi 150-an. Oke. Gini tadi sempat banyak yang turun naik, Ya. banyak yang nambah, banyak yang berkurang. Tadi Kita mulai dari 148 tadi. Terakhir. Mohon diaktifkan semua kameranya. Kita mulai capture, ambil foto. Kita mulai dari halaman pertama ya. Jadi karena kami halaman pertama di kami dengan di Bapak Ibu itu belum tentu sama. Mari berpose dengan pose terbaiknya. Ya. 1, 2, 3. Udah Pak Dan? Oke. Udah nih Pak Dan? Lanjut. Mari next. Oke. Udah ya? Sampai segini dia. Lama Bapaknya kasihan. Sampai segini saja. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini sudah berjalan dengan cukup baik, lancar, meskipun banyak sekali kendala tadi, terutama di koneksinya, tetapi tidak mengurangi esensi materi yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Syahrul Aminullah. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan materi-materi yang tidak kalah wow dari materi yang sekarang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dika Juliani, Pak Hardani, Pak Direktur, Pak Dr. Samsriansyah, dan teman-teman semua. Semoga apa yang kita diskusikan ada sedikit manfaat untuk inspiring tentunya, bukan mengajari begitu,